Latih diriku cara anu pinuji, mutekarkeun tur ngajembarkeun pangarti, sangkan ku ilmu ajen pribadi. Hayu urang diajar nyupih ilmu babarengan, sangkan tinekanan cita-cita jeung harepan. Hayu soson yang harapan lajuna zaman, sangkan urang hirup aya dina kamajuan. Deukeut deudeuh iman mekar arum pangjugjugan. Aku di sini dan kamu di sana, kita terpisah oleh jarak dan keadaan. Semua berharap berakhir, semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Selamat datang di Mekar Arum TV. Anda akan memulai pembelajaran jarak jauh secara virtual dengan e-learning TV melalui live streaming YouTube. Sekarang saatnya kita belajar biologi bersama Resti Larasati SPD. Pastikan Anda sudah siap untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran jauh di rumah.
Oke anak-anak, sudah 2 minggu ya tidak bertemu di TV, tapi insya Allah komunikasi kita tetap berjalan walaupun di dunia maya ya. Hari ini kita masuk ke dalam bab baru, melanjutkan minggu lalu ya, sebelum PTS. Kemarin kita sampai materi sirkulasi. Hari ini kita masuk bab pencernaan, masih seputar manusia. Namun sebelum itu, coba ibu pengen dengar, pengen lihat suaranya, pengen lihat gerakannya, bagaimana kalian menggemakan rumah kalian dengan jargon kebanggaan kita. Jargon apa? Sudah pada tahu kan? Mekar arum, deket, dede, imut. Yes. Anak-anak, kita masuk ke materi hari ini. Ini seputar sistem pencernaan manusia. Silakan lihat di slide ibu, di classroom ibu sudah disediakan PowerPoint, kemudian ada modul, dicek untuk kelengkapan materi. Kalian juga bisa lihat sumber yang lainnya, buku paket atau buku elektronik lainnya, dan ada pula video animasi pembelajaran mengenai sistem pencernaan. Silahkan dicek ya. Kita lihat, pada bab ini Ananda diharapkan mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Selain itu, Ananda diharapkan juga mampu menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan yang dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Sudah terbayang ya apa yang harus kalian kuasai? Kita mulai saja. Coba, sekarang jam 10 nih. Ada yang belum sarapan? Pasti sudah ya. Apa menu sarapannya tadi pagi? Seperti di slide yang ibu tampilkan nggak nih? Ini sarapannya kelas berat nih. Ada karbonya ya, karbohidratnya. Kemudian ada proteinnya, ada seratnya juga, ada vitaminnya tentu. Nah, kenapa ya setiap makhluk hidup selalu membutuhkan makanan? Kalian pasti sudah tahu jawabannya ya. Karena salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Betul, dalam melakukan aktivitas ini sangat diperlukan energi. Nah, makanan yang seperti apa sih yang kita butuhkan? Tentunya makanan yang sehat. Yang seperti apa? Makanan sehat itu yang memiliki gizi seimbang. Kalau dulu jargonnya itu adalah 4 sehat 5 sempurna ya. Betul. Kalau sekarang direvisi, makanan yang memiliki gizi seimbang. Yang seperti apa? Yaitu makanan yang mengandung beberapa macam zat makanan. Yang pertama ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, dan air. Jangan lupa, nah biasanya kalian males minum atau enggak minumannya bukan air putih. Nah, mulai dari sekarang setelah mempelajari bab ini, kalian harus tahu kandungan air yang baik untuk tubuh ini yang seperti apa. Nah, dianjurkan setiap hari minum air putih sebanyak 2 liter, betul. Lihat anak-anak, ini beberapa contoh makanan yang mengandung zat karbohidrat, protein, lemak. Kalian bisa lihat, tentunya kalian sudah tahu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di classroom. Nah, pada kesempatan hari ini kalian diharapkan mampu merinci organ-organ apa saja nih yang berperan dalam sistem pencernaan. Kita lihat anak-anak, kenapa makanan tadi harus dicerna oleh tubuh kita? Sebagaimana pengertiannya, pencernaan itu merupakan proses perubahan makanan dari bentuk yang kompleks, yang rumit, menjadi bentuk yang sederhana, yang simpleks. Atau dengan kata lain, dari bentuk yang kasar menjadi lebih halus supaya memudahkan dalam proses penyerapan sari makanan. Untuk itu, berdasarkan prosesnya, pencernaan ini ada 2. Ada yang terjadi secara mekanik, berarti gerakan, dan ada yang terjadi secara kimiawi, melibatkan enzim. Betul. Nah, kalau mekanik seperti apa? Dari bentuk yang besar, pencernaan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk yang kecil. Biasanya dilakukan di mana coba? Betul, di mulut melalui bantuan gigi. Nah, kalau kimiawi melibatkan enzim. Contohnya di mana? Apakah di mulut terjadi kimiawi juga? Terjadi tidak? Jelas terjadi, karena di mulut pun menghasilkan enzim atau yang biasa kalian rasakan kelenjar, terdapat kelenjar ludah, air liur ya. Di air liur itu
terdapat enzim yang berfungsi mencerna makanan. Enzim apakah itu? Kita lihat sama-sama. Nah, ini anak-anak, alat pencernaan makanan kita, manusia. Jadi dalam materi ini kalian harus bisa merasakan, harus mampu mengidentifikasi alat-alat pencernaan yang kalian miliki. Meliputi saluran pencernaan dan ada pula kelenjar pencernaan. Salurannya apa saja? Mulai dari mulut, betul, sampai kerongkongan, nantinya ke lambung, kemudian ke usus halus, usus besar, ke rektum, dan ke anus. Kalau kelenjarnya, tadi ya kalian sebutkan, kelenjar ludah, kemudian ada di lambung, kemudian ada hati, pankreas, dan kelenjar usus. Seperti apa? Kita lihat. Nah, ini ya. Bisa kalian merunutkan organ apa saja yang ditunjukkan oleh huruf A, B, C, sampai G? Ya, A itu apa? Mulut, betul. B, kerongkongan, bukan tenggorokan ya. Kalau tenggorokan itu pernafasan. C-nya apa itu? Lambung. D-nya usus. Usus besar, hati-hati tertukar. E-nya usus halus. F-nya rektum. G-nya itu adalah anus, betul. Nah, ini beberapa kelenjar ludahnya bisa dilihat di sebelah kiri. Ini ada kelenjar ludah di mulut, ada hati di mana letak hatinya? Ini ya, di kanan. Kemudian lambung sebelah kiri. Kemudian ada juga kelenjar yang ketiga yaitu pankreas. Pankreas itu kalau dilihat di belakang lambung. Jadi di bawah hati, di belakang lambung. Ya, di situ itu bentuk pankreasnya. Kita mulai dari mulut dulu nih. Kalian pasti bisa mengidentifikasi ini gigi apa saja nih berdasarkan fungsinya dibagi ada berapa? Ada 4 macam jenis gigi, dari mulai gigi seri, taring, kemudian ada depan, geraham depan, dan geraham belakang. Biasanya kalau anak kecil itu balita jumlah giginya 20 ya. Kalau sudah dewasa sampai 32, betul. Nah, nanti kalian setelah pubertas pun akan tumbuh gigi di geraham paling belakang itu. Jadi jumlah atau totalisatornya 32. Ini ya struktur dari giginya. Nah, di dalam mulut ini tadi Ibu sampaikan terdapat kelenjar ludah di mana fungsinya membantu pencernaan secara kimiawi. Apakah hanya kimiawi saja? Karena ada gigi berarti bukan kimiawi saja, tapi pencernaan secara mekanik saja. Secara tidak langsung berarti di mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi ini ya. Tadi fungsi dari ludahnya pencernaan secara kimiawi. Ada enzim apa sih yang terdapat di mulut yang dihasilkan oleh kelenjar ludah? Ini adalah getah ludah atau kelenjar ludah yang menghasilkan enzim tialin atau amilase, biasa kalian kenal ya. Tialin ini berfungsi untuk mengubah senyawa amilum atau pati. Pati ini adalah karbohidrat yang strukturnya kompleks menjadi senyawa karbohidrat yang strukturnya lebih sederhana, yaitu menjadi maltosa atau disakarida. Nah, tadi fungsinya tialin itu mengubah amilum menjadi maltosa. Atau dengan kata lain, enzim tialin ini mengubah polisakarida menjadi disakarida. Keduanya ini sama-sama karbohidrat, hanya saja yang poli ini strukturnya lebih rumit, lebih kompleks. Kalau di ini lebih sederhana. Tapi apakah disakarida ini sudah bisa diserap oleh tubuh? Belum tentu. Disakarida ini nantinya dirubah lagi menjadi monosakarida. Contohnya adalah glukosa. Makanya kenapa ketika ada orang yang pingsan biasanya atau nggak pusing atau nggak belum sarapan dibuatkan teh manis ya, karena teh manis ini menggunakan gula. Nah, gula yang dipakai itu adalah gula atau glukosa. Glukosa ini monosakarida, jadi bisa langsung terserap oleh tubuh kita, jadi pencernaannya lebih cepat. Ini ya untuk mulut. Yang kedua, ini tadi Ibu katakan kelenjar ludahnya letaknya di mana? Bawah lidah, kemudian bawah telinga, rahang bawah. Selain ada gigi pun tentunya ada lidah yang fungsinya tadi membolak-balikan makanan ya ketika dikunyah, kemudian membantu proses penelanan. Ini tadi fungsi dari tialin ya atau amilase, merubah amilum polisakarida menjadi disakarida. Yang kedua ini adalah kerongkongan. Kerongkongan ini makanan ketika ditelan nantinya, silahkan dicek di videonya, itu jelas sekali adanya peran serta organ yang menghindari kita dari proses tersedak
ya, itu adalah epiglotis. Nah, ketika makanan yang sudah berbentuk lobus kita akan telan masuk ke bagian atau ke organ kerongkongan. Nah, biar nggak balik lagi atau biar nggak salah masuk malah ke tenggorokan, ini ada katup yang melindunginya. Jadi ketika menelan, katup ini akan menutup saluran tenggorokan. Katup apa namanya? Epiglotis, betul. Nah, ini di dalam kerongkongan ini makanannya akan diremas atau dengan gerakan peristaltik nantinya akan masuk ke dalam lambung. Nah, terjadi pencernaan kah? Tidak hanya lewat saja kalau di kerongkongan ya. Ini makanan masuk ke kerongkongan, lihat di atas tenggorokan itu ada katup yang tertutup, katup epiglotisnya, jadi makanannya masuk ke kerongkongan. Nah, kalau ada yang tersedak atau kebesekan ya bahasanya. Nah, itu kenapa? Makanannya berarti masuknya ke tenggorokan, makanya refleksnya biasanya kita langsung batuk. Untuk apa? Mengembalikan makanan yang masuk, yang salah saluran tadi. Harusnya ke kerongkongan, ini malah ke tenggorokan. Setelah itu nanti jaringan otot di kerongkongan, di esofagus ini akan melakukan gerakan peristaltik, meremas-remas, nantinya mendorong makanan masuk ke lambung. Nah, terjadi proses apakah di lambung? Yaitu pencernaan secara kimiawi, betul. Enzim apa yang dihasilkan di lambung? Lihat ketika makanan masuk ke lambung, ini nanti hormon gastrinnya akan aktif sehingga menghasilkan beberapa enzim. Salah satunya adalah ada asam HCl di mana fungsinya menghancurkan bakteri yang masuk bersamaan makanan. Kan biasanya kalian kalau makan itu nggak cuci tangan dulu, atau misalnya beli makanannya di pinggir jalan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri, langsung makan saja. Artinya itu kan ada bakteri yang masuk bersama makanan. Nah, disinilah perannya HCl atau asam klorida untuk menghancurkan atau membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Kemudian ada juga enzim lain. Ketika hormon gastrinnya ini aktif, ini adanya perubahan pepsinogen yang tidak aktif menjadi menjadi enzim pepsin. Pepsin ini sudah aktif. Kalau tadi pepsinogen belum aktif. Nah, diaktifkan menjadi pepsin. Kenapa? Karena ada rangsangan makanan masuk ke lambung. Pepsin ini fungsinya mengubah protein. Makanan apa yang mengandung protein? Contohnya? Betul, tahu, telur ya. Mengubah protein menjadi pepton. Pepton apakah sudah siap diserap oleh tubuh kita? Belum siap. Jadi nantinya pepton akan dilanjutkan dirubah lagi menjadi bentuk sederhana dari protein, yaitu asam amino. Betul. Yang ketiga ada juga enzim renin. Apa fungsi dari renin? Ya, mengendapkan kasein susu. Kemudian ada juga enzim lipase di mana fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi pencernaan pertama lemak di lambung ya, di mulut hanya lewat saja karena tidak ada enzim lipase di mulut itu ya. Sampai sini anak-anak bisa dipahami untuk dua saluran ini, dua saluran pencernaan ya. Untuk berikutnya masih ada dua saluran lagi, tapi sebelum itu kita jeda dulu. Silahkan kalian dilihat lagi modulnya. Ibu akan tampilkan pengenalan staf guru SMA Mekar Arum. Silahkan menyaksikan.
Ya, anak-anak, itu tadi pengenalan dari guru dan staf Mekar Arum, lihat. Nah, untuk organ atau saluran pencernaan berikutnya itu adalah usus halus atau intestin. Nah, makanan setelah dicerna di lambung nantinya membentuk kim atau bubur, dia akan dilanjutkan masuk ke saluran usus halus. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum ini adalah usus 12 jari. Kemudian jejunum ini usus kosong, dan ileum ini adalah usus penyerapan. Di ileum ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan, ya. Nah, tapi sebelum sampai ke ileum, makanan ini atau kim tadi, makanan yang sudah berbentuk bubur, dia akan melakukan pencernaan kimiawi ketika memasuki duodenum. Kenapa kimiawi? Karena di duodenum pun terdapat beberapa enzim yang dihasilkan oleh usus itu sendiri, atau bahkan enzim yang dikirimkan oleh kelenjar pencernaan. Siapakah itu? Hati dan pankreas. Tadi kan sudah tahu letaknya ya. Nantinya ada saluran, lihat, kalian bisa lihat di slide ibu. Dari hati dan pankreas, ini nantinya ada saluran masuk ke usus halus tuh ya. Nah, nantinya enzimnya masuk ke usus halus, di usus halus terjadi pula pencernaan secara kimiawi. Hormon apa saja? Enzim apa saja yang dihasilkan? Yang pertama ada tripsin. Tripsinogennya menjadi aktif ketika ada kim yang masuk. Tripsin ini berfungsi tadi merubah pepton. Kalau dari pepsin ya, kan udah berbentuk pepton. Nah, oleh tripsin ini dirubah peptonnya menjadi asam amino. Selanjutnya asam amino ini siap diserap oleh tubuh kita. Jadi di mana ketika kalian makan telur ayam atau daging ayam, di mana proses pencernaan kimiawi pertama kali? Apakah di mulut, di lambung, ataukah di usus? Ya, silahkan dijawab. Nah, kemudian ada amilase. Amilase ini merubah disakarida, karbohidrat yang masih strukturnya agak rumit ya. Contohnya tadi maltosa menjadi monosakarida. Jadi dari maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan ada pula natrium bikarbonat, lihat. Natrium karbonat, lihat. NaHCO3, di mana NaHCO3 ini memberikan suasana basa. Kalau di lambung kan tadi ada HCl ya, asam ya, berarti suasana asam ketika sampai ke usus dinetralkan oleh NaHCO3 ini. Ada pula hormon lain yang dihasilkan, contohnya enterokinase, yang nantinya hormon enterokinase ini menghasilkan enzim. Salah satu enzimnya adalah enzim disakarase. Disakarase ini yang mengubah disakarida menjadi monosakarida. Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ini penjelasan lebih lanjut tadi fungsi enzim-enzimnya, amilase, lipase, kemudian tripsin ya. Di mana letaknya? Tadi Ibu katakan ya, pankreas ini dihasilkan oleh pankreas nih, itu yang warna kuning. Oleh sel beta pankreas, lihat, nantinya oleh pankreas hormonnya enzimnya dikirimkan masuk ke usus halus ya. Yang berikutnya ini adalah kelenjar pencernaan, yaitu hati, di mana fungsinya tadi metabolisme karbohidrat, protein, kemudian lemak. Kenapa? Karena di dalam hati menghasilkan bilirubin, di mana berfungsi dalam emulsi lemak atau pencernaan lemak ya. Ini masih struktur usus, tapi sudah bukan duodenum. Sudah melewati jejunum, usus kosong, tidak terjadi pencernaan, masuk ke usus ileum. Lihat ya, ini strukturnya usus halus seperti ini. Ada fili-fili, tonjolan kecil-kecil. Itu adalah fili, berfungsi dalam proses penyerapan. Jadi memperluas permukaan usus halus sehingga penyerapannya lebih optimal. Penyerapan sari-sari makanan lebih optimal. Kemudian ada juga pembuluh darah, lihat. Ada kapiler yang warna merah dan biru. Nah, nanti ketika makanannya contohnya adalah glukosa yang kita makan nasi ya, struktur sederhananya setelah melewati pencernaan mekanik dan kimiawi itu adalah glukosa. Glukosa ini akan masuk diserap oleh pembuluh darah, nantinya diantarkan ke seluruh tubuh. Subhanallah ya, proses pencernaannya bisa sampai ke dalam sel-sel itu seperti apa kalian sudah tahu sekarang, sehingga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Mulai dari yang sudah kalian pelajari, pencernaan, peredaran darah,
Itu harus sudah tahu. Yang terakhir berikutnya ini adalah usus besar dari ileum. Nanti masuk, lihat ususnya besar. Nah, di dalam usus besar ini terjadi proses pembusukan makanan oleh bakteri yang bermanfaat tentunya ketika jumlahnya pas, yaitu bakteri Escherichia coli. Nah, ketika Escherichia coli ini berlebihan, ini yang bisa menyebabkan kita diare. Nah, pembusukan makanan ini dibantu oleh bakteri tadi ya, nantinya memadat, kemudian terbentuklah feses. Nah, ketika dirasa di dalam usus besar ini kandungan airnya terlalu tinggi, nanti kandungan airnya diserap lagi oleh pembuluh darah. Jadi fesesnya memadat. Nah, kalau yang diare seperti apa tadi contohnya ya. Nah, ini terakhir saluran pencernaan kita dari usus besar nantinya ke rektum, kemudian dikumpulkan di rektum, nantinya ada rangsangan kita untuk rangsangan sampai ke otak untuk melakukan buang air besar, nantinya keluar melalui anus itu tadi ya. Nah, ini contohnya duodenum, duodenum tadi dari ileum penyerapan masuk ke, lihat ada tanda panah ke atas itu kolon, kolon itu usus besar, naik, datar, kemudian turun, nanti masuk ke rektum, baru ke anus, betul. Nah, ini diselimuti oleh pembuluh darah. Nah, untuk itu kalian sudah tahu nih sekarang kandungan makanan yang baik, kemudian saluran pencernaan dan kelenjar pencernaannya. Kalian bisa memilih makanan mana yang kalian sukai, yang A ataukah yang B? Ya, bagus untuk yang memilih A, tapi ibu yakin pasti ada yang lebih senang memilih B, junk food ya. Silahkan sekarang kalian sudah tahu teorinya seperti apa, tinggal dipilih. Kalian sudah tahu pengetahuannya seperti apa, tinggal dipilih kalian mau memilih makanan sehat ataukah makanan yang sampah bisa dibilang ya. Walaupun sekali-kali itu boleh, hanya saja yang tidak boleh ini terus-menerus. Karena apa? Bisa menyebabkan kerusakan organ pencernaan. Jelas kalau misalnya makanannya kurang serat, nantinya kesulitan buang air besar. Kenapa? Karena tidak mengandung serat tadi. Sampai di sini dulu anak-anak pembahasan kita kali ini. Silakan dipelajari lagi materinya. Minggu depan kita akan membahas mengenai kandungan zat-zat makanan. Nah, namun sebelum itu jangan lupa kerjakan post testnya. Ibu tunggu hari ini juga. Kalian pilih jawaban yang tepat berdasarkan pemahaman kalian. Jadi mulailah jujur pada diri sendiri, bekerja secara mandiri. Sampai bertemu lagi minggu depan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur jenuk balarea hayu urang nyupri ilmu di sekolah nu kememet mekar arum anu tangtu Mekar arum ngadeg weweg jejet tancep dinawati sakola anu pinuju mekar arum anu tangtu. A I
rejeng imet ngatik ngasuh situasi sri gemet imet mulasara ngajeje karancagean Kesenian jeung agama ilmu panar mekar arum nu pinunjung Dedek